الحمد لله القائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل صلاة وسلاما على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكم وبعد. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, terhitung sejak dari hari ini kita memasuki bahagian 10 yang terakhir dari bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Lazimnya umat Islam yang senantiasa berharap kebaikan di setiap bidang kehidupan, maka tentu kita juga merupakan bahagian darinya, yang menginginkan yang terbaik dari bulan Ramadan ini agar tidak masuk di dalam rombongan orang-orang yang oleh Rasulullah 14 abad yang silam sudah menyatakan, celakalah bagi orang-orang yang Ramadan berlalu dan dosanya tidak diampuni. Perjalanan sejarah umat Islam bukan hanya dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dari umat-umat sebelumnya membawa risalah yang sama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya satu, agama Islam. Tetapi yang berbeda di setiap nabi adalah syariatnya. Dalam hal itulah Allah berikan penegasan. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian setelah Allah bercerita tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa dan umat-umat sebelum kita, Allah berikan penegasan. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad ala syari'atin minal amri, atas satu syariat dari urusan agama ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa syariat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikat kehidupan kita sampai dengan akhir hayat dan akhir zaman adalah syariat yang paling mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan-kemudahan untuk kalian. Sebenarnya sudah selesai kalimat tersebut, ditambah penegasan oleh Allah dengan membantah naqidnya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak inginkan kepada kalian adanya kesulitan. Maka dalam rangka kemudahan tersebut, ketika Allah berikan kewajiban, perintah, tetap ada dispensasi dan keringanan, ada rukhsah, ada madahirut taisir fit tasyri' al-islami, ada ruang-ruang keringanan. Ketika salat fardu 5 waktu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ditentukan waktunya oleh Allah, diberikan dispensasi. Jumlah rakaat bisa didiskon dari 4 menjadi 2. Waktu salat bisa dikurangi dari 5 menjadi 3 dengan adanya praktek salat jamak. Diberikan ruang yang lapang. Salat duhur hari ini berlangsung waktunya dari jam 12.45 sampai dengan jam 16 petang. Sampai pohput seput itu. Sembahyang asar dari habis wateluhu sampai bang maghrib. Salat maghrib yang paling singkat waktunya itu pun masih berlangsung dalam durasi 1 jam 15 menit. Lalu masuk waktu Isya dengan durasi yang paling panjang. Dari pukul 8 malam
sampai dengan pos 5:30 subuh. Diberikan waktu oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, mengetahui kelemahan manusia yang tidak seperti malaikat. Yang malaikat ini yaf'aluna ma la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah pada perintah-perintahnya. Kalau sebatas tidak bermaksiat, manusia masih mungkin melakukan. Gayu semayang lehu, tapubut lehu. Tetapi yang tidak mampu manusia adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, begitu diperintahkan segera dilaksanakan. Malaikat gayu semayang lehu inohat, jino gepubut. Tapi manusia tidak dalam kemampuan tersebut. Ada yang perlu qada hajat, pah ibang lehu watenya ni puta perut. Ada yang kedatangan tamu. Ada yang barangkali sakit, ada yang kecelakaan. Dan bak malaikat hana adanya. Hana malaikat yang sakit perut, hana malaikat yang itu kajame, hana malaikat yang kecelakaan. Maka Allah berikan waktu yang panjang. Tapi kelapangan yang Allah berikan tersebut kita persempit sesempit-sempitnya. Apa yang terjadi? Ibadah kehilangan rasa nikmatnya. Maka saya sangat yakin hadirin sekalian memperhatikan di malam-malam Ramadan. Malam pertama Ramadan ada aja terpegat proposal kepada pemerintah agar masjid Tengkucik Penting 5 payah ada peluah 2 kali lipat. Tapi gahlam ketekan proposal kapayah taju kalam baik jadi lepak jemaah tinggal tikhan tu. Ibadah kehilangan rasa nikmat. Kenapa? Karena kita persempit sesempit-sempitnya. Hampir tidak ada alternatif bagi umat Islam di Meredu, di PD Jaya, di Aceh, bahkan di Indonesia untuk melaksanakan salat tarawih dan salat isya pada jam 10 ke atas. Sebagaimana tidak ada peluang bagi umat Islam di Meredu, di PD Jaya, di Aceh dan di Indonesia untuk melaksanakan salat Jumat pada jam 2, jam 3 nanti. Padahal waktu masih tersedia. Bandung kompak salat Jumat di awal waktu. Begitu masuk waktu, khatib naik ke atas mimbar. Padahal Allah berikan waktu yang lapang. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan berulang-ulang saya sampaikan, beliau bukanlah sosok yang disiplin salat berjamaah di awal waktu. Tapi Nabi kita adalah seorang yang disiplin menunaikan salat fardu secara berjamaah. Baik di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, bahkan setelah keluar waktu. Tetap berjamaah. Tapi bagi kita, seolah-olah salat di awal waktu adalah harga mati. Luar biasanya, gerakan dakwah untuk salat di awal waktu sangat masif. Menyeteduk berkedai kopi berkumandang azan, lehujud, asajud, maghrib, isya, kecuali subuh ada orang muka kopi. Menani bang, insya-Allah akan ada banyak orang yang berani dan lantang bersuara. Hai kai bang, upreh lau. Bagus. Tapi masalahnya, orang yang tidak segera hadir ke masjid untuk salat ketika berkumandang azan tidaklah berdosa. Bakbut yang hana Malaysia, ramai orang behuh. Banyak orang yang bersuara. Tapi truk bakbut yang Malaysia, tiba-tiba Bandung sengap lagi orang bisuh. Nya orang yang pakat orang lain bedah hajat semayang lehu karena kaibang. Hana tebit su menyelika ganyan teduk orang alu puntung. Nya orang yang pegahaba yang pakat orang semahyang ketika berkumandang azan, hantam terdengar su ketika kalan urinang tehah aurat tehah ulai. Maka dakwah kita hanya sebatas amar ma'ruf. Tidak masuk ke ruang nahi mungkar. Maka ketika pesan-pesan seperti ini oleh para mubaligh, oleh para da'i berulang-ulang, terseraplah ke dalam benak para pemimpin bahawa isu syariat Islam di Aceh hanya terkait salat berjamaah di awal waktu. Maka keluarlah narasi dan pergub dari Bapak Gubernur yang sekarang bahawa dimanapun azan berkumandang, berhenti beraktivitas dan hadiri salat berjamaah. Bagus. Bagus. Tetapi yang paling kita rindukan adalah narasi dari para pemimpin, kecik, camat, bupati, wali kota dan gubernur, agar di wilayah kerjanya, di teritorialnya tidak boleh ada kemaksiatan di ruang publik.
Nyo menyolenjet Bupati Meredu, Bupati PD Jaya. Nyo bek nali urang inang ngagam yang tehah aurat tebit uluah. Menyolenjet ke Bupati PD Jaya, bek nali urang inang dengan urang agam yang berboncengan yang bukan suami isteri dan bukan mahram. Tekedinya ni tebit, sungguh syariat itu sangat-sangat berharga dan elegan. Itanya tak habis energi untuk sebuah kegiatan yang tidak menyebabkan dosa. Tapi bak but-but desa terpediu. Sengap katanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini anomali dari pelaksanaan syariat. Maka Allah jadikan agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Allah tidak jadikan untuk kalian di dalam mempraktikkan agama ini adanya kesulitan. Haraj. Kita mong dalam bahasa Aceh, jid ke kata arat. Apa makna arat? Hana guru. Hana gepegat arat le Allah agamanya. Gepeguru le Allah Ta'ala. Ibang leho poh sagah dalam temai semayang, gepreh poh dua. Hana temai pubut poh dua, gepreh poh le. Hana temai poh le, poh put gepreh le Allah. Selama belum masuk waktu asar, Allah belum tulis itu sebagai dosa. Tapi bang asa gohlom salim salat duhur, Allah catat itu sebagai dosa apabila tidak ada uzur. Tapi bila ada uzur, Allah maafkan. Hai pakan nyokai bang asa baru semayang lehu. Naurun kecelakaan bak jalan benar tempuh payah lentat baru mau sakit ileh. Itenjong leureng yang menjaga solat berjamaah di awal waktu. Berapalah harga orang sakit dibandingkan solat berjamaah di awal waktu? Nyaureng sakit berapa? Dalam kitab-kitab fikih, bahkan demi menyelamatkan kehidupan binatang-binatang tertentu, orang yang sedang solat diizinkan untuk membatalkan solatnya, dan yang sudah di akhir waktu diizinkan untuk menyelamatkan binatang tersebut lebih dahulu. Tapi syariat kita nyoba uronyo, syariat yang kehilangan sikap humanisnya. Kita mempersulit diri sendiri. Nyoka ke semayang Isya hanjit mengeseh dari poh 8. Pada hebat dayah-dayah neci cek ubin adayah, tetap azan Isya jam 9. Dan citanya bawa urung yang umur 50 waktu. Leh buka puasa, gejak semayang maghrib, gua rumah pejuh bu. Hang kedua kita masjid untuk salat Isya. Maka yakinlah yang berharap salat Isya bulan Ramadan tetap dikumandangkan azan jam 8. Mereka tidak hadir ke masjid untuk salat berjamaah pada waktu maghrib. Gebuka puasa di rumah, kesemayang maghrib di rumah, ada masalah pukul 8 gejak masjid. Tapi mereka yang ingin menjaga salat berjamaah di masjid pada waktu maghrib, sangat-sangat keberatan azan Isya jam 8. Gurai-gurai itu di luar Ramadan, dalam Ramadan, ngecek dayah-dayah yang tu sekitar masjid itu. Tetap jam 9 kumandang azan Aisyah. Mamanya tapakat mentang ke dihujat, yang pubut apa? Nyo baru bulan Ramadan, maka nanti di akhir Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah yang dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah beliau bayar zakat fitrah kecuali di pagi hari raya setelah terbit fajar. Ini cicek dalam hadis. Baik tanya pegahile 25, 26, 27 Ramadan, bahkan malam hari raya Nabi tidak pernah mendahulukan zakat fitrah. Beliau tetap menanti terbit fajar di hari raya fitri untuk menunaikan zakat fitrah. Maka lentanyang bagdanya jemaah yang hadir urau Jumatnya. Neci tunjuk jero orang yang pernah bayar zakat fitrah bunga huru raya. Ci tunjuk jero meyuna. Tidak pernah hantam terpuput, hantam tertimai puput, dan hanau sepakat puput. Gurai-gurai katanya yang semua buat pun hana gepedruk oleh bab-babnya. Seolah-olah bayar zakat fitrah di hari raya menjadi sangat mustahil. Hana mungkin tabi zakat fitrah bunga huru raya. Pertanyaan pekan hana mungkin. Karena buru-buru salat Id. Soyu buru-buru salat Id. Allah berikan waktu salat Id tersebut sejak terbit matahari sampai sebelum tergelincir matahari. Gahlam ibang leho mentong wati salat Id. Sama seperti waktu salat duha. Tapi tidak ada masjid di Aceh kecuali jam 7.30 sudah takbir salat Id. Padahal waktu untuk takbir Id tersebut terhitung sejak terbenam matahari sampai masuk imam ke dalam salat. Nyan cidara gedanya yang jak merantau, u Jawa, u Papua, u Sumatera,
Gewa uroraya ugampung gejak mudik. Mereka habiskan THR di jalan. Mereka pertaruhkan nyawa dan keselamatan di jalan untuk pulang kampung. Kepuh. Hanya untuk nikmati nuansa syahdu di pagi hari raya, kumpul dengan karib kerabat sanak saudara dalam lantunan takbir dan silaturahmi. Tapi karena 70 kata kebi tengku imum, hana kita menikmati nuansa syahdu. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Mekarat-karat sembahyang Id untuk mekarat-karat tajak tebit menuju kuburan-kuburan terdekat. Demi silaturahmi urapun. Hari kedua kita ingin bersilaturahmi berhari raya. Cidara katanya yang nawat tetok 6 urau untuk pre kerja. Gejak silaturahmi bak cidara, bak abuak, bak makwa ke. Ternyata orang-orang yang gejak sawa ke gecok puasa 6. Gejak berumah apa puasa 6. Gejak rumah makwa puasa 6. Gejak berumah cik puasa 6. Menyorong po rumah puasa 6. Na rencana jamai gebi buca urau. Dari JO gawau ubena cidara gejak sawa Bandung tengah puasa. Getok pintu lah. Nyam nyada genyan terpegat pura daya ke dari wau matima dah hang ketimbo oleh. Yang kalau wau ikut mentang telah. So purno katanya mekarat-karat. Padahal waktu untuk puasa Syawal ada 28 sampai dengan 29 hari. Nyoka semayang Isya dengan tarawih mekarat. Semayang uroraya mekarat. Puasa Syawal mekarat. Yang hana mekarat cibak duk bergedai upi. Di tengah jam taduk hana bertabah slow entang. Tapi salat tarawih panjang becut gebayat yang terkimum tambahlah pantun ikut tergerehem-gerehem. Kenapa? Kehilangan nikmat ibadat karena kita memburu sesuatu yang oleh agama diberikan ke lapangan. Maka Nabi ajarkan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita berfikir untuk melaksanakan ibadah dalam kualitas yang terbaik. Menyo alasan terpebagah salat Isya bulan Ramadan tetap jam 8 karena waktu fadilah. Okey, kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, kenapa kita berfikir hanya waktu fadilah untuk pelaksanaan salat fardu? Kenapa tidak pernah berfikir menunaikan zakat fitrah di waktu fadilah? Neci fikir juga, nak keinginan dalam hati untuk temui bayi zakat fitrah pengaruh raya. Hana, nyan bahkan urung-urung salafi yang sibuk perbidaan agak, hana temui bayi zakat fitrah pengaruh raya. Tapi menyebut pengaruh raya terbayi kabubar panitia. Zakat fitrah tidak harus melewati panitia. Maka panitia seharusnya menyediakan data. Di data bak gampungnya padumrau fakir yang hak terima, di gampungnya padumrau orang kaya yang wajib zakat. Bahkan na'udzubillah tidak ada penjelasan kepada masyarakat siapa yang wajib zakat fitrah. Sehingga setiap orang Islam merasa wajib zakat fitrah. Tidak ada uang dalam keadaan miskin terpaksa berutang untuk bayar zakat fitrah. Ini cerita ya. Ilan merumpok cerita. Seorang pedagang beras. Dia cerita ngan-ngannya. Walaupun miskin tidak pernah minta sedekah. Gejak belau berkebutuhan sehari-hari hantam gemutang. Tapi menjelang hari raya gejak mutang. Dia tanya, apakah gejak mutang berakan hantam? Anaknya kena bayar zakat fitrah. Orang miskin yang tidak cukup makan terpaksa berutang untuk bayar zakat fitrah padahal dia tidak wajib zakat. Pada tepu tirau orang wajib zakat. Di malam hari raya ketika di rumahnya ada kelebihan makanan pokok lebih dari kebutuhan diri dan keluarganya untuk 1 kali 24 jam. Yang lebih wajib bertebit zakat. Tapi gahlam truk watenya kawai tak bertebit. Nyau orang yang kalih bayi zakat fitrah segala malam uroraya. Menyau abih umu hana jadi wajib segala berbuka puasa. Nyanso kena pulang zakat fitrah kayaknya hana jadi wajib. Nauzubillah summa nauzubillah. Nyau persoalan zakat fitrah salah satu rukun Islam. Tidak ada yang memberikan pengajaran dan pemahaman dengan baik kepada umat. Kapan waktu terbaik untuk melakukan dan bagaimana cara yang terbaik. Bahkan setiap tahun kita harus menanti keputusan dari Kementerian Agama daerah untuk penetapan berapa besaran zakat fitrah. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah sudah katakan zakat fitrah 1 jiwa 1 sah. Bahkan payah dapat Menteri Agama Allah karena sekarang semuanya ditimbang tidak lagi disukat. Bahkan payah dapat
Karena sampai sekarang ke-25 tahun perjalanan syariat Islam, tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab di bidang syariat itu yang berfikir pakenhan untuk setiap menasah, untuk setiap gampung terbagi alat sukatan. Yang satu bernama mud untuk menakar fidyah, dan yang satu lagi sukatan bernama sah untuk tersukat zakat fitrah. 25 tahun ke syariat Islam, metira pihak Kementerian Agama hana gepikir, Dinas Syariat Islam hana gepikir, MPU hana gepikir. Padahal tinggal bagi-bagi sukatan tersebut. Tak bagi bagampung pula nyo sah untuk zakat fitrah, nyomut untuk bayu fidyah. Maka tidak perlu menantri menteri agama. Selesai. Tapi 25 tahun hana tu fikir. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanyakanlah kepada pemimpin kita, serius tak punya syariat? Nyo baru dalam 2000 leblah watih zakat fitrah 2,7 kg, 2,8 kg. 2012 umuyub 2,5 kg. Tekedi betul yang 2,7. Nyan 2,5 tabayi berakan 2 on hansip, hansah zakat so tanggung desa. Serius nama syariat? Maka bila serius, luruskanlah hal-hal yang menjadi kewajiban kita dan hindari hal-hal yang menyebabkan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini ketika kita melaksanakan zakat fitrah, ada susah-susah katanya di Aceh, mentang na cidara tempat tapiuh telekai terdekat, telekai kenduri. Tapi cidara katanya di Palestina, di Gaza, hanapat gelakai bantu. Maka bauronyo yang menjadi imam solat katanya berasal dari Palestina. Beliau hadir kemari untuk menyampaikan keadaan negerinya yang luput dari pantauan. Negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang sekarang pemerintah Indonesia tidak pernah serius untuk mengurus dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Maka menyahana mampu pemerintah katanya, jangan sampai kita sebagai rakyat pun lupa untuk membalas jasa. Maka nanti insyaAllah yang memimpin salat kita, yang menjadi imam salat Jumat adalah tamu dari Palestina. Cidara katanya, orang Islam yang keluarganya berhadapan dengan tentera-tentera Israel. Laknatullah. Maka mudah-mudahan terketuk hati kita untuk membantu beliau dan membantu saudara-saudara kita, kerabat-kerabat beliau yang ada di Palestina. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian sekedar yang dapat khatib sampaikan di hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Idul Fitri yang 10, 8 atau 9 hari akan datang tidak menjadikan kita terburu-buru untuk berlari menuju masjid menunaikan salat Id karena ada orang tua yang tidak punya kenderaan, yang harus bertongkat tertatih-tatih berjalan kaki untuk menikmati salat, tapi sampai ke masjid imamnya sudah selesai salam. Masih ada ibu-ibu para wanita di rumah yang harus memandikan anak-anaknya dan membersihkan rumah, berlari-lari menuju masjid sampai ke masjid salat sudah selesai. Bot titun dua go itu melewat karena katanya mekarat-karat sabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lebih daya pada katanya, memberikan kemudahan kepada cidara-cidara katanya. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: وبقوله يهتدي المهتدون ويتعظ به المتعظون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفوفهم وأفرغ الصبر على قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.